Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Gijing Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan menyajikan analisis yang aktual mengenai opini yang berkembang pada saat ini. 100 hari Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun masih banyak yang mengatakan kepemimpinannya masih terjebak dalam bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Apakah ini pertanda keberanian Prabowo sedang diuji? Mari kita bedah bersama fakta dan analisisnya dalam sebuah topik bahasan keberanian Prabowo diuji sebagai presiden. Saudara, akhir bulan Januari 2025 ini, Prabowo Subianto genap 100 hari dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Di tengah-tengah kontroversial atas kemenangan dan pelantikannya sebagai presiden, sekelompok masyarakat tidak percaya kemampuannya menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Sekelompok masyarakat yang lain, yaitu para pendukungnya, yakin Prabowo mampu menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Dalam 100 hari kepresidenan, Prabowo masih jalan di tempat, dalam pengertian bahwa belum ada sesuatu yang baru muncul dari kebijakan Prabowo. Hanya meneruskan kebijakan presiden sebelumnya. Selain pembentukan kabinet yang gemuk, makan bergizi gratis, PPN 12% yang menuai banyak kontroversi, Prabowo belum melakukan sesuatu yang signifikan. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan janji kampanye belum terlihat sama sekali. Kunjungan-kunjungan ke negara lain yang dilakukan belum terlihat tujuan yang hendak diraih. Kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah malah belum dilakukan sama sekali. Dalam amatan banyak ahli dan aktivis pergerakan, dalam 100 hari kepresidenannya, Prabowo masih terjebak dalam perangkap presiden sebelumnya. Prabowo sulit melepaskan diri dari perangkap yang dimainkan oleh Jokowi. Susunan kabinet gemuk yang diumumkan oleh Prabowo ditengarai 50% masih terkait dengan kabinet sebelumnya. Makan bergizi gratis, anggaran yang tersedia masih dari APBN sebelumnya. PPN 12% pun disinyalir atas tekanan kabinet sebelumnya. Praktis, Prabowo belum melakukan suatu kebaruan. Dalam 100 hari kepresidenannya, Prabowo harus berhadapan dengan borok-borok pelaksanaan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang sudah mulai terbuka satu persatu. Permasalahan IKN, permasalahan PSN, permasalahan pagar laut, permasalahan PHK, permasalahan utang, permasalahan pertambangan, permasalahan kehutanan dan perkebunan,
permasalahan kereta api cepat, permasalahan korupsi, permasalahan KPK, permasalahan Polri, dan masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Dalam amatan banyak pengamat politik, ekonomi, dan hukum, Prabowo tampak bingung. Harus mulai pembenahan dari mana? Saking bingungnya, Prabowo tampaknya tidak melakukan apa-apa. Kabinetnya pun masih berputar-putar saja, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Prabowo Subianto benar-benar pada titik di mana keberaniannya sedang diuji. Keberanian melepaskan perangkap dari pemerintahan sebelumnya, keberanian mengevaluasi kebijakan sebelumnya, keberanian untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang lebih berpihak kepada rakyat. Prabowo Subianto harus berani melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya seperti IKN, PSN, pertanahan, perkebunan, pertambangan, kesehatan, TNI, Polri. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi hukum, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Merevisi semua kebijakan yang hanya menguntungkan oligarki dan mendorong partisipasi rakyat lebih luas. Menegakkan proses hukum atas penyelewengan yang dilakukan oligarki dan aparatur pemerintahan. Membersihkan kabinet dari orang-orang kabinet sebelumnya yang terafiliasi dengan Jokowi. Keberanian Prabowo harus dilanjutkan dengan membuat kebijakan-kebijakan baru yang lebih berpihak pada masyarakat luas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan rakyat Indonesia keseluruhan. 100 hari pemerintahan Prabowo akan bermakna untuk bangsa dan negara kalau muncul keberaniannya berpihak pada masyarakat luas, yaitu rakyat Indonesia. Saudara sekalian, bagaimana pendapat Anda 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto? Apakah langkah-langkah yang diambil sejauh ini mencerminkan keberanian yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Tulis pandangan Anda di kolom komentar, karena diskusi kita adalah bagian dari solusi untuk Indonesia lebih baik. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan analisis terbaru dari kami. Berikan like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Tinggalkan komentar untuk berbagi opini dan bagikan video ini ke teman-teman Anda agar lebih banyak yang ikut berdiskusi. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting, channel opini kebangsaan. Terima kasih.